Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yunifia Dian Hermala. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai manajemen laktasi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajarkan proses menyusui kepada bayi baru lahir. Nah, edukasi ini kita berikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui untuk persiapan proses menyusui. ASI itu sendiri merupakan nutrisi yang sangat penting dibutuhkan oleh bayi baru lahir, karena hanya ASI yang paling mudah dicerna oleh bayi baru lahir. Sebelum kita lakukan tindakannya, ada baiknya kita cuci tangan dulu ya. Ibu ikuti saya ya, cuci tangan dan langkahnya. Oke. Jempol. Oke. Ujung jari. Ujung jari. Sudah selesai. Sebelum kita menyusui si bayi, yang harus kita lakukan pertama kali yaitu menekan bagian areolanya terlebih dahulu untuk mengeluarkan ASI-nya. Nah, kalau sudah keluar, ASI-nya kita oleskan di sekitar putingnya, Bu. Ini namanya desinfektan, Bu. Ini dilakukan untuk menjaga agar putingnya tetap lembab. Kemudian, atur posisi menyusui senyaman mungkin. Ibu dapat bersender di kursi sofa atau di mana saja yang dapat membuat ibu nyaman. Kemudian, letakkan tangan kanan ibu di bawah tangan kirinya ibu. Nah, ini untuk menyanggah supaya pada saat proses menyusui, tangan ibu tidak pegel-pegel. Kemudian, posisikan bayinya dengan satu tangan, bagian kepala bayi tepat di lengkung sikunya ibu. Nah, telapak tangan ibu pegang di bagian bokongnya si bayi. Nah, sedangkan tangan bayi yang di dalam diletakkan di belakang ibu, supaya tangan si bayinya tidak tertindih ya, Bu. Oke, kemudian bayinya sudah menghadap ke arah ibu dan badan bayi sudah menempel ke badan ibu. Oke, setelah selesai kita cek bagaimana posisi menyusuinya, apakah sudah sesuai atau belum. Yang pertama adalah pastikan telinga si bayi sudah sejajar dengan bahunya. Kemudian kepala bayi menghadap ke payudara ibu dan perut bayi menempel ke perutnya ibu. Selanjutnya ibu lihat ke bayinya coba. Oke, seperti itu. Next, menyanggah payudara ibu. Jadi cara menyanggahnya yaitu dengan jari telunjuk kita, Bu. Sedangkan ibu jarinya di atas areola. Kemudian kita kasih rangsang agar si bayi membuka mulutnya dengan cara menempelkan puting susu kita di mulutnya. Oke, begitu. Nah, pada saat bayi membuka mulutnya, langsung deh kita masukkan puting susunya ke dalam mulut si bayi. Kalau tangannya tidak menutupi hidung, boleh dilepaskan tangannya, Bu. Nah, ibu dapat lebih bisa rileks lagi ya, Bu. Tetapi kalau misalkan menutup hidung si bayi, ibu bisa lakukan dengan teknik penyanggah tadi ya, Bu ya. Oke, lanjut. Kita lihat bayinya sudah menghisap dengan benar apa belum. Yang pertama adalah kita lihat, Bu. Jadi pada saat bayi menyusui, mulut bayi akan membuka lebih lebar. Kemudian kita cek areola bagian atas, itu lebih banyak terlihat daripada yang areola bawah. Jadi areola yang bawah ini lebih banyak masuk ke mulut si bayinya. Yang kedua adalah bibir bayi itu terlipat keluar. Nah, selanjutnya dagu bayi yang di sini itu menempel ke payudara si ibu. Nah, itu tanda pelekatannya, Bu. Kalau itu semua sudah benar, berarti menyusuinya sudah sesuai ya, Bu. Oke, kemudian setelah kira-kira dirasa bayinya sudah cukup menyusuinya, kita lepas menggunakan jari kelingking kita. Jadi kita tekan di ujung mulutnya dan masukkan ke mulut si bayi. Kemudian kita ambil deh putingnya. Nah, seperti itu. Untuk cara yang kedua, kita bisa menekan dagunya si bayi. Nanti setelah dia membuka mulutnya,
kita dapat melepaskan si puting susunya kita. Oke, setelah selesai, kita lakukan sendawa, Bu. Jadi, kita letakkan bayinya di atas seperti ini. Kemudian kita sendawakan. Ini dilakukan supaya bayi tidak kumuh, Bu. Selain posisi seperti ini, bisa juga sendawanya di bawah seperti ini. Nah, oke. Itulah, Bu, mungkin proses menyusuinya. Gimana sekarang, apa Ibu sudah mengerti? Oke, setelah itu kita cuci tangan 6 langkah kembali ya, Bu. Ibu bisa ikuti saya caranya ya. Oke. Baiklah, selain mengajari proses menyusui, kita juga harus memberikan edukasi terkait nutrisi. Jadi, ibu memberikan nutrisi pada dirinya dan si bayi. Maka si ibu harus meningkatkan konsumsi sayuran dan vitamin, seperti di sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang kedua, ibu yang diberikan edukasi ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI tanpa pemberian makanan apapun kecuali obat selama 6 bulan. Yang ketiga, dipastikan ibu harus menyusui secara rutin karena ASI itu adalah produksinya on demand atau sesuai kebutuhan. Kalau ibu sering menyusui, maka produksinya akan semakin banyak. Begitupun sebaliknya. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Jika terdapat banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf kepada kalian semua, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.